Kalau guest login kan dia, kalau nggak salah guest login itu dia hanya cuma dikasih 3 kesempatan ya dalam sehari ya. Kalau user login nantinya sini dia bisa ini ya. Jadi nantinya waktu kalian mendownload, kalian akan diminta user registrasi dulu ya. Baru nantinya situ kalian ini ya istilahnya dia itu bisa mendownload dari aplikasinya ini. Oke ini ya. Jadi ini misalkan nantinya sini saya kasih gambarnya dulu aja. Kemudian nanti melakukan simulasinya itu ya. Mungkin nanti sini ada sebanyak 4 PC. Kemudian nanti sini dia saya berikan dia itu semacam kayak switch-nya. Kemudian di sini dia nanti ada kabelnya saya pakai UTP ke sisi sini. Oke, ya. Oke, nanti sini saya akan berikan IP-nya yaitu dia kenapa IP-nya kayak gini ada /24. Nanti kita akan pelajari di minggu depannya. Sementara kalian ini dulu aja, tulis dulu aja. Oke, nanti sini dia ini saya kasih dia tuh yang ini kode IP-nya ya. Ini 1.1. Ini dia tuh yang 1.2. Ini 1.3. Ini 1.4. Baik, kemudian di sini silakan ini cuma nyeting IP aja. Jadi sementara tidak nyeting yang macam-macam. Jadi tadi kan dia pakai fasilitas internet, ya. Nanti sini silakan dikasih nomor IP-nya 192.168.1.1. Nah, ini kalau di tab dia otomatis ya pakai 255. Dan satu bloknya ini ada 8 bit. Ini 8 bit, ini 8 bit, ini 8 bit, sehingga totalnya dia sebanyak 24 bit. Makanya di sini menjadi /24. Ini harus sama semuanya ya, /24-nya. Cukup ini aja. Kemudian dia di sini, berarti sebelum kita membahas ke fasilitas internet, ke IP address, kalian paling nggak sudah punya gambaran apa itu sih IP address itu ya. Kalau sudah mengetahui, mungkin nantinya di review kembali ya. Ini 12, ini dia 13 dia. Nah, jadi dia 14. Oke, dan nantinya kita akan coba belajar masalah ARP protokol. Ya, nanti ini simulasinya. Nah, kita akan belajar yaitu dia tentang ARP protokol. Ada mendengar apa ternyata? Untuk yang di sini nanti ya kita akan bisa di sini mana ya? Oke, kita akan coba melakukan simulasinya nih ya. Nah ini ya, ini semacam kayak memberikan paket ini ya, ini kayak memberikan paket data kayak ngirim surat itu ya dari PC 1, PC 0 ke PC 3. Nah, coba nanti kalian amati prosesnya dia. Nah, ini kan dia akan ngirim ke semuanya. Dia akan broadcast ke semuanya, ke semua PC yang ada. Soalnya dia belum tahu di mana letak dari posisi PC 3-nya. Hanya. Kalau dia bukan tujuannya, ini langsung ditolak oleh si PC 3 sama PC 1-nya. Nah, ini PC 2 sebagai tujuannya, dia akan memberikan kirim baliknya. Nah, ketika nanti suatu saat dia sudah mengetahui, dia tidak perlu broadcast lagi. Dia langsung ke sisi tujuannya dia. Jadi progresnya dia hanya pertama di awal aja ya. Yang kalian lihat di sini, ARP-nya hanya dilakukan di awal aja. Lalu dia langsung ke tujuannya dia.
Iya, nanti silakan dibuat simulasinya sendiri. Kemudian silakan dibuat laporan, apa itu semacam kayak penjelasannya dia, penjelasan singkat tentang DRP. Kemudian nanti ya kalau saya kalian pengen lihat gimana sih dia tuh layarnya ini ya, apa yang dilakukan di masing-masing datanya dia. Nah, ini kan ada Ethernet frame headernya, ini dia nanti ini ya. Jadi kita lihat bisa melihat ini enaknya di Cisco itu ya, dipakai tracer. Ini kita bisa langsung melihat. Oh, layar satu dia pakai port Ethernet. Layar duanya apa yang dilakukan? Di sini sudah ada MAC address-nya, ini dia ada IP address-nya. Ini ya. Jadi FFF ini kan dia broadcast ini ya. Broadcast semuanya. Nah ini sama ya. Jadi nanti di masing-masing proses dari PC 0 ke PC ke switch, switch kan dia ke semua PC yang ada. Nah ini kan nantinya akan dilakukan, kita bisa mengetahui isi paket di dalamnya di masing-masing layer. Nah, enaknya kan kita bisa mengetahui isi paket di masing-masing layernya itu ya. Nah ini kalau dia ICMP, paket ping dan sebagainya, apa yang dilakukan itu ya. Nah kita lihat di sini ICMP sini kan dia udah sampai di tujuannya. Ini dia ICMP dia masuk di layer ketiga. Di waktu ping, di sini dia sudah ada IP, dapat IP-nya, maka di sini dia akan masuk di layer yang ketiga. Ya, nanti silahkan diamati di sini. Oke, kemudian satu lagi, coba kalian bikin DHCP ya. Ya, saya berikan sekilas, mungkin nanti ada yang belum paham pakai tracer, nanti silahkan dicoba-coba. Ini sama ya. Satu lagi nanti ya sini saya bikin dia tuh server ya. Nah, ini dia server ya. Ini saya kasih dia switch dulu aja. Jadi ini kita masih belajar PC sama switch sama sebuah server. Nantinya kita belum belajar hanya router dan sebagainya. Nah itu nantinya kita mungkin setelah UTS ya. Nantinya kita akan bahas tentang masalah di routing dan sebagainya dia. Oke, ini sama nantinya saya akan tinggal kasih kabel di sininya. Jika nantinya kasih kabel, nah nantinya sini dia kasih kabel ya. Oke, ini juga sama nantinya. Saya akan menggunakan IP ini untuk yang di sini. Ini nantinya kita akan untuk yang di DHCP protokol. Ya, ini dia di DHCP protokolnya. Nah sekarang nantinya sini kita akan melakukan pengaturan di DHCP-nya. Nah untuk yang di servernya, yang di sini kita atur dulu. Jadi servernya kan dia tidak berubah-ubah IP-nya. Ya, ini kita berikan IP-nya 192.168.1.1. Ini dia sebagai IP-nya server. Ya, nantinya di lainnya dia akan mulai dari 1.2, 1.3, 1.4 dan sebagainya. Nah, untuk menjadikan dia sebagai DHCP server, ini ya, enaknya di pakai tracer kan dia cukup diklik-klik ini ya. Kalau kita di nantinya di praktikum di Darkom mungkin nantinya kalian akan diajari gimana nanti untuk membuat sebuah aplikasi server itu ya. Nantinya di sini ada services. Nanti di sini tinggal diaktifkan dia sebagai DHCP-nya. Ini tinggal di on kan. Nantinya sini dia tinggal dikasih IP-nya mulai dari 1.0 ini ya. Start IP-nya sekian ya. Oh ini sudah ada. Tinggal kita save. Ini sudah save ya. Ini on ini aja. Udah otomatis. Sekarang kita coba. Kita pakai simulasi aja biar gampang analisanya. Nah ini nantinya sini kita coba yang di sini dia itu pakai yang namanya DHCP. Ya tadi kan dia pakainya statik ini ya. Nah sekarang kita coba dia itu yang pakai DHCP. Nah, ya kita on kan. Nah, ini ya. Di sini dia akan mencari di mana lokasi dari ini ya, broadcast namanya. Oh, kalau dia ini tujuannya, ini bukan tujuannya, dia akan langsung dibuang paketnya.
Nah, kemudian dia akan berikan namanya DHCP overnya. Masih sebentar. Ini dia tahapan-tahapannya nggak ditunjukkan sama dia ya. Ya, kalau DHCP ini dia masuknya di ini ya, di aplikasi ya, di aplikasi dan sebagainya. Bentar, ini dia dapat IP belum ya? Bentar, ini dia kita aktifkan. Nah, ini kalau dia kalau ya kayak gini aja kan kita nggak tahu ya prosesnya gimana ya. Nah, ini dia akan dapat IP secara otomatis dia. Kalau dia pakai simulasi tadi nggak begitu kelihatan juga ya. Ini ya, di ACP nanti akan langsung dapat IP-nya. Oh, atau pakai ini aja, bentar-bentar. Oh, ada perangkatnya yang namanya, oh ini, ada perangkatnya namanya sliver ini ya. Ini untuk mengetahui paket yang masuk ke suatu perangkat ini ya. Ini juga belum pernah nyoba ini. Kalau kita coba aja. Oke, sekarang sudah ada snipernya ini. Ini untuk mengetahui semua paket yang lewat di suatu jaringannya ini. Nah, kalau misalnya ada orang kayak gini, berarti dia masih ada pengaturan IP ya. Jadi ditunggu sampai hijau semuanya, berarti dia sudah siap untuk melakukan komunikasi dia. Ini kita cek IP-nya. Nah, IP-nya kita setting statik dulu aja. Ini kita setting statik dulu aja ya. Nah, ini udah hijau semuanya. Dan nantinya kita akan amati yang ada di sini ya. Biar ini kita yang di HCP aja ya, biar nanti ARP juga mungkin penting ya, biar nanti enggak paket-paket yang lainnya dia tidak dimasukkan. Oke, sekarang kita nanti akan coba coba ini ya, mengaktifkan dari mana ya. Ini DHCP-nya cuma sekali aja ya, nggak kelihatan ya. Cek dah. Ini IP DHCP-nya satu udah benar. Ini DHCP-nya sudah on. Oke, satu ini aja biar kelihatan semuanya. Oke. Ini clear dulu aja ya. Di sini dia coba kita lakukan DHCP.
Ini enggak ya, dia informasinya dia DHCP-nya DHCP apa dia. DHCP-nya dia client server relay agent client address ya. Ini threadnya, ini dia IP-nya, UDP-nya, data UDP-nya dia source. Oh, dia nggak dikasih informasi dia. DHCP dia, DHCP-nya DHCP apa dia tuh nggak, apa dia broadcast apa dia ya enggak, aku coba aja. Coba yang ini cuma DHCP aja. Oke, ini kita ulangi lagi. Ini statik, dia tuh kosong. Nah, ini. Di sini dia tidak ada informasinya. STP ini soalnya dia dari dari apa itu switch. Ya, ini nama protokolnya lupa saya. STP dia untuk untuk melakukan maintenance jaringannya ini ya. Sebentar, dia ternyata nggak ada informasi kayak di WireShark nih. Cuma checksum, UDP, source, destination, source ID, client address-nya. Nah, jadi ini dia semacam kayak ini ya. Jadi kayak dia tuh yang pertama di sini dia karena dia udah pernah dilakukan cek, di sini dia dikasih dia itu kayak kalau ini nggak begitu kelihatan ya namanya. Kalau di website dia ada kelihatan. Jadi yang sini kan dia dikasih dia itu masih kosong. Jadi masih kosong itu maksudnya dia belum mengetahui dia itu IP-nya berapa. Cuma klien dia mengirim MAC address-nya nih ya. Jadi sini dia klien dia ngirim MAC address-nya ya. Kemudian nanti setelah itu dia si server dia akan berikan nomor IP-nya nih. Nah, ini dia di si server dia akan berikan nomor IP-nya 192.168.1.2 ini ya. Ini ya. Cuma kalau kita lihat kalau kita pakai WireShark gitu ya, nanti ya situ dia akan kelihatan ya. Informasinya lebih saya dia itu lebih lengkap. Nah, ini biasanya dia itu pakai yang kayak DHCP over nih ya. Bentar. Yang DHCP request. Ini kan nantinya pakai namanya ini ya. Ini ada tulisannya di option 53-nya dia. DHCP maksudnya dia DHCP request-nya nih. Nah, jadi ini dia kelihatan dia ini ya informasinya dari sini. DHCP acknowledge ini dia akan kelihatan kalau kita pakai WireShark. Kalau tadi di pakai text dia nggak dikasih informasinya ya. Atau coba kita lihat lagi. Dia diberikan optionnya dia nggak ditampilkan dia. Harusnya dia diberikan ini ya optionnya ini ya. Ya, cuma dia ini ya. Jadi tadi yang di awalnya kita dari IP-nya masih kosong gitu ya. Nah, untuk di DHCP-nya berikutnya di sini dia dikasih nomor IP-nya oleh si server. Ya, jadi ya. Nanti sampai itu aja nggak apa-apa. Ya,
Terus sebenarnya pengen untuk menunjukkannya di ini ya, ada 4 tahapannya tadi ya. DHCP broadcast, nanti ada DHCP ini ya, nanti bisa dipilih. Ini kalau kita pakai yang ini bisa nggak ya coba? Kalau kita pakai yang apa yang untuk ini mana? Yang untuk bisa taruh sini. mana bisa? Satu kok. Oh nggak kelihatan ya. Kalau pakai ini pun dia malah nggak kelihatan. Ya cuma ini aja ya. Oke, nanti bisa pakai Sniffer ini ya untuk mengetahui paketnya yang ke suatu ini ya, istilahnya ke suatu perangkat ini. Jadi Sniffer ini dia semacam kayak WireShark kalau kita ada di jaringan. Oke ya, dari sini ya. Nanti untuk yang di tugasnya silakan diamati di IP protokol sama di DHCP protokol. Jadi nanti ya, di sini paling enggak kalian mengetahui bagaimana sih cara kerja di suatu jaringan itu ya. Pakai protokolnya RP maupun di protokolnya DHCP. Nah, saya sudah tunjukkan tadi. Nanti silakan dikumpulkan, nanti terakhirnya hari ini hari Kamis, terakhirnya hari Selasa aja ya. Jam 23.59. Oke, mungkin nanti ya minggu depan nanti saya akan minta kalian 1 atau 2 ya untuk mempresentasikan gitu ya hasilnya ya. Jadi silakan dibuat, nantinya saya akan tunjuk acak untuk yang minggu depan nanti untuk mempresentasikan hasil dari tugasnya ini. Baiknya dari sini ada yang tanyakan sebelum kita tutup untuk kuliah hari ini. Pak, saya izin bertanya. Oke, silakan. Kan setiap perangkat itu memiliki MAC address yang berbeda. Apakah router dan komputer tujuan itu juga memiliki MAC address yang berbeda? Jika memang berbeda, pada saat komputer pengirim itu melakukan pengiriman data, MAC address siapa yang digunakan? Cukup Pak pertanyaannya. Terima kasih. Oh ya, nah ini pertanyaan bagus ini ya. Nah, MAC address-nya tadi mana ya? Nah ini. Jadi cara konsepnya antara dua komputer ini semua perangkat jaringan ya. Semua perangkat jaringan dia itu butuhnya namanya MAC address untuk melakukan komunikasi. Jadi sebenarnya yang diperlukan itu dia MAC address-nya. Makanya dia yang diperlukan sebenarnya bukan IP address-nya. Makanya kenapa di awal-awal dulu itu yang di novel network dia itu dia tidak menggunakan IP untuk yang koneksi jaringannya. Dia hanya murni menggunakan MAC address. Ya. Jadi selagi di novel network waktu itu dia hanya menggunakan MAC address untuk komunikasi. Nah, ini. Cuma masalahnya MAC address kan tadi yang saya katakan itu kan dia hanya terdiri dari 2 bagian ya. Itu dia MAC address kan dia hanya bagian vendor dan di sini dia bagiannya untuk yang di serial numbernya dari perangkatnya dia. Ini vendor kan dia ada 24 bit, ini dia 24 bit. Dan dia orang ini kayak lebih susah untuk menghafalkan MAC address karena dia dalam bentuk hexa. Bentuk hexa dan sebagainya. Bagi sekarang IP versi 6 juga sama ya. IP versi 6 kan dia susah untuk orang beralih ke IP versi 6 karena dia itu pakai hexa kayak di MAC address. Hanya orang lebih suka di IP versi 4. Makanya perkembangan dari IP versi 6 kan dia tidak sebanyak yang diperkirakan di awal ya. Karena waktu itu digembar-gemborkan IP-nya mau habis dan sebagainya, maka banyak yang mau diminta untuk beralih ke IP versi 6. Jadi ya kita balik sini ya. Jadi yang di IP versi 4-nya kan nantinya lebih mudah untuk memahami suatu penomoran di IP-nya. Nah, di sini dia tuh ada pakai bilangan desimal, nantinya lebih mudah untuk melakukan pengaturan nanti. Dan nanti bisa dilakukan subnetting dan sebagainya. Kalau MAC address kan dia susah untuk dilakukan subnettingnya. Ya. Makanya dia kalau dia pakai yang MAC address biasanya dipakai untuk skala jaringan biasa atau jaringan yang skala kecil ya. Makanya waktu itu novel itu hanya dipakai untuk skala kecil aja, untuk yang LAN yang sebenarnya 20-30 PC dia. Oke, kemudian kembali lagi. Untuk yang di sini, untuk yang di masing-masing perangkat, ini kan dia butuh yang namanya MAC address. Jadi sekali lagi dia itu butuh yang namanya MAC address. Nah, kemudian nanti di sini yang ditanyakan tadi yaitu nantinya pada saat komputer ini mengirim data,
matriks tujuannya siapa yang digunakan. Nah, ini ya, jadi misalnya nanti dari A kepengen untuk ngirim datanya ke sisi B. Nah, waktu A ngirim datanya ke sisi B, ini ya, maka nanti kalau kalian di Komdat, mungkin kalian sudah pernah memahami konsep yang namanya three-way handshake. Nah, three-way handshake-nya ini ya. Jadi, ini tuh. three-way handshake dia tuh untuk memastikan bahwa nantinya komunikasi antara A sama B itu sudah terjadi koneksi terlebih dahulu. Jadi ini dia sudah memastikan dia antara A B dia sudah terjadi namanya koneksi terlebih dahulu. Nah, kalau sudah ada koneksi, maka nanti A sama B-nya dia akan baru mengirim datanya. Jadi mengirim datanya nantinya sini dia terjadi namanya three-way handshake. Mungkin Anda sudah mengenal three-way handshake kan dia ada ngirim yang namanya sinkronus paketnya. Sin paket nanti sini ada ngirim namanya ACK sama sin paket juga dari B. Jadi misalnya A ngirim WB saya kepingin untuk komunikasi sama kamu. Kemudian dia ngirim, oke silakan saya juga akan ngirim komunikasi ke kamu ya. Jadi ini sin A-nya, nanti ada sin B-nya, sin B plus ACK-nya dari untuk A-nya ya. Ini ACK-nya dari A-nya ke sisi B. Ini ya. Jadi ini yang terjadi untuk yang dikomunikasi. Nah komunikasi ini dia akan saling berkirim yang namanya IP sama MAC-nya ya. IP address sama MAC address-nya dia akan saling dikirimkan. Jadi kayak tadi untuk mengetahui MAC-nya gimana, maka bisa digunakan yang namanya protokol ARP. ARP ini dia sudah mengetahui IP-nya, tapi dia belum mengetahui MAC-nya. Jadi protokol ARP bekerja di sini. Jadi dia akan memastikan ada koneksi antara A sama B-nya, terjadi koneksi terlebih dahulu. Nah kalau udah koneksi, maka B mau kirim datanya ke A ngirim datanya ke B, nanti sini dia langsung dikirim aja datanya sini. Karena sudah ada koneksi antara A sama B-nya. Yang itu ya. Jadi ini nantinya untuk yang di MAC-nya, ini siapa yang digunakan MAC-nya? Nantinya di sini kan sudah karena sudah ada koneksi ya A sama B-nya. Nanti waktu kita ngirimkan datanya kan nantinya di sini tinggal dikasih nomor IP-nya. Nah, misalnya di sini dia ini nomor IP-nya ini ya. Ini 172 16.10.25 yang ini ya nomor IP-nya nih ya. Nah ini dia ini kan dia sudah saling mengetahui MAC address-nya. Jadi IP-nya sudah mengetahui, MAC address-nya sudah mengetahui. Itu nantinya di sini dia bisa saling berkirim data antara A sama B. Jadi sekali lagi syaratnya agar bisa ngirim data dia tuh harus tahu IP sama MAC address masing-masing. Kalau dia belum mengetahui, ya nantinya dia tidak akan bisa mengirim datanya ini ya. Jadi sebelum mengirim data dia ada proses koneksi terlebih dahulu. Yang namanya three-way handshake-nya ini. Nah itu ya. Dan satu lagi kayak kalau kalian nanti belajar di sistem nirkabel, kalau misalnya wireless sensor network, kan nanti situ kan dia ada banyak pakai Arduino atau pakai Raspberry ya. Pakai Raspberry, pakai Arduino. Nah ini kan nanti ada modul komunikasinya. Dia akan komunikasi ke yang lainnya gitu ya. Pakai wireless ini ya. Nah ini kan dia nggak ada nomor IP-nya. Kecuali dia setting pakai WiFi ya. Kalau dia nggak ada WiFi-nya kan dia nggak ada nomor IP-nya. Nah gimana dia bisa komunikasi? Nah komunikasinya dia tuh harus pakai namanya MAC address. Jadi ini ada namanya MAC address-nya. Jadi makanya kalau kalian nanti belajar di nirkabel, ini harus disetting dulu MAC address-nya. Ini MAC address-nya berapa? Ini dia MAC address-nya berapa? Kemudian nanti sini dia bisa dikomunikasikan. Gitu ya, semoga bisa menjawab. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk, ada lagi? Oke, nggak ada ya? Kalau tidak ada, jadi sekali lagi tugasnya silakan nanti dikerjakan. Jadi nanti dibikin laporannya dibuat aja ya. Jadi dibuat simulasinya dulu, nanti dibuat penjelasannya secara singkat ya. Baik, dari saya cukupkan dulu sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini saya izin live dulu ya.